Rasanya itu campur aduk tentunya pastinya. Penontonnya luar negeri kan? Iya, ada rasa deg-degan juga, ada rasa senang, rasa bangga. Kita menunjukkan ke mereka bahwa ini loh budaya kita. Halo Edelovers, selamat datang di podcast SDKIP Infada. Ini podcast pertama kami loh. Nah, kali ini kami akan membahas tentang mahasiswa-mahasiswa yang telah melakukan studi banding ke luar negeri. Gimana sih pengalamannya? Yuk kita ngobrol langsung saja sama mereka. Oke, halo Pak Dirno. Hai. Boleh say hi dulu nggak Kak ke teman-teman Edelovers di rumah? Oke, baik. Hello Edelovers, perkenalkan nama saya Dirno. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Kebetulan sekarang saya semester 7. Oke. Kalau Kak Faiz, halo Kak Faiz. Halo, perkenalkan nama saya Faiz Albayaki. Saya sama seperti Pak Dino, itu jurusannya Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, dan sekarang saya semester 8 dan insya Allah nanti bulan Januari saya akan melaksanakan wisuda. Semoga lancar ya Kak. Sampai wisuda. Kak Dino juga semoga sampai wisuda. Oke. Buat teman-teman di rumah, Edelovers di rumah. Nah, kalian pasti pernah melakukan studi banding di sekolah. Kebetulan SDKIP Infada tuh selalu melakukan studi banding ke luar negeri. Mereka ke negara mana aja sih? Nah, kita langsung saja ngobrol sama mereka. Oke. Kak Dirno sama Kak Faiz, boleh tahu nggak sih kalian kemarin studi banding nih ke negara mana? Saya studi banding ke Singapura, yaitu salah satu kampusnya yaitu yang bernama Nanyang Technology University. Oh, Nanyang Technology University. Oke, kalau Pak Dirno nih ke negara Kebetulan saya ke negara Gajah Putih. Gajah Putih. Thailand. Kebetulan saya ke negara Gajah Putih, ke Thailand, dan saya studi banding ke Thammasat University. Thammasat University. Oke. Kak, boleh tahu nggak sih gimana sih pengalaman kalian nih selama di sana, selama Kak Dirno Kak di Thailand ya, kalau Kak Faiz kan di Singapura, boleh tahu nggak? Pengalamannya sih yang pertama mungkin sama saja seperti pada umumnya. Kita itu pertama bikin paspor dulu ke imigrasi, dan habis itu kita standby di sini itu sekitar berangkat sampai sini jam 10 dan nyampe di bandaranya sekitar subuhan jam 4-an. Jam 4. Sampai bandara di Jakarta. Bandara di Jakarta jam 4 dan langsung berangkat itu take off sekitar jam 8 atau jam 9. Nah, selama perjalanan tuh Kak ada nggak? Waduh, pengalaman selama perjalanan sih ada itu. Mungkin sudah pernah kan melakukan study tour sebelumnya gitu. Apa bedanya? Perbedaannya mungkin kalau misalkan di sekolah kan kita pakai kendaraan transportasi darat. Kalau ini kita pakai pesawat, jadi mungkin perasaan deg-degannya ada, barangkali kenapa-napa di atas bagaimana gitu. Berarti berapa jam Kak dari Soekarno-Hatta kan? Bandara Soekarno-Hatta ke bandara di Singapura berapa jam? Bandara di Singapura tuh sekitar 2 jaman, 2 jam setengah. Perjalanan? Iya, perjalanan. Oke. Terus kemudian Kak sudah sampai sana. Sampai di sana kita langsung seperti biasa kita di ini dulu di absen dulu barangkali ada ya. Oh iya, itu ini, biasa. Terus langsung kita langsung ke MRT langsung menuju ke penginapan. Oh, jadi sempat mencoba MRT di sana. MRT-nya ya mungkin hampir sama aja mungkin yang ada di Jakarta. Tapi sebelumnya udah pernah nyoba belum? Belum pernah kan? Berarti pengalaman pertama kali kan. Nah, apa sih rasanya? Ya rasanya mungkin MRT nih pertama kali gitu. Mungkin sama aja kayak kereta api. Kalau kereta api saya juga belum pernah naik kereta api. Aduh, udah pengalaman terus ya. Oke, terus apa rasanya pas naik pertama kali MRT? Rasanya sih mungkin seneng atau ya mungkin senangnya. Ini dari apa gitu. Ya gak gitu juga, paling pengalamannya seneng ya mungkin. Oh, saya pernah naik MRT gitu. Selfie enggak gitu. Selfie iya. Vlog, hai guys, saya udah nyampe nih gitu. Pasti ya. Terus kan pertama kali naik pesawat dan juga naik MRT. Nah, terus setelah naik MRT kan nyampe ke penginapan ya. Iya. Penginapan di mana tuh? Di Singapura, daerah mana? Penginapan di Singapura daerahnya di kota mana? Kota apa ya? Saya juga lupa gitu. Apa sih? Hotel apa? Hotelnya kalau itu hotel nama hotelnya juga lupa. Gak tahu juga. Oke. Dipikirin dulu ya.
Coba kita ke Pak Dirno. Pak Dirno, kan tadi Iya, udah nih siap. Kak Faiz bilang kalau dia baru pertama kali naik pesawat dan naik MRT. Kalau Pak Dirno nih, pengalaman selama perjalanan ke sana. Ya sama seperti Kak Faiz ya, saya juga pertama kali naik pesawat. Rasanya gimana gitu ya? Deg-degan. Tapi sama kayak di TV-TV nggak gitu, kayak turbulensi gitu? Ya kurang lebih Berapa sama. jam? Berapa jam sih Kak perjalanannya? Dari Bandara Soekarno-Hatta Iya. ke Bandara Don Muyang itu 3,5 jam. 3,5 jam. Iya. Wah, berarti Tidak, hampir 4 4 jam ya? Iya hampir 4 jam. Apa sih? Ngelakuin apa aja tuh 4 jam di pesawat? Aku tidur. Tidur. Ya nggak sih deg-degan. Oh, Beda sih. Muntah nggak? Oh tidak. Tapi bisa tidur deg-degan? Ya bisa Oh tuh ya. bisa tidur. Deg-degan tapi tidur gitu ya? Iya. Oh iya. Terus setelah nyampe sana naik apa kendaraannya? Setelah kita nyampe Bandara Don Muyang, kita kumpul dulu, kita ke imigrasi dulu kan dicek segala macam. Nah terus kita kumpul, terus kita prosesnya mau ke hotel itu naik mobil travel. Mobil Di travel. sana nggak ada mobil travel. Tapi Pak Dino udah pernah naik MRT? Alhamdulillah Belum. belum pernah. Oke. Travel terus penginapannya di mana? Kebetulan di sana penginapannya itu penginapan orang Islam. Orang Islam. Nah, jadi sana kita enak di tempatnya di Hotel Ramkam Heng di Jalan Ramkam Heng juga. Oke. Nah, buat teman-teman, saya juga nih kebetulan satu angkatannya nih dengan Pak Dirno. Saya jurusan PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 7 sama. Dan kita juga melakukan studi banding bareng dan kebetulan kita memang melakukan perjalanannya bareng ya. Bareng. Dan kita tuh kalau nggak salah ada pengalaman di mana di Bandara Ramkam Heng Bandara Don Muyang. Muyang itu Apa? pegawai bandaranya tuh tidak bisa berbahasa Inggris. Iya. Bukan tidak bisa sih ya. Itu bahasa apa? Jadi kita tuh menggunakan bahasa Inggris, cuma mereka membalasnya menggunakan bahasa Bahasa Thailand Thailand. Oh, gitu. bahasa Thailand. Jadi kita tuh bingung gitu. Kita harus berbicara mereka seperti Iya, apa. apa? Tapi mereka apa ya? Balasnya pakai Menjawabnya. bahasa tubuh ya, Oh. bahasa tubuh. Misalkan kita suruh berdiri di sini ya berdiri di situ, gitu ya kayak Iya, kurang lebih seperti itu. gitu. Oke, terus setelah penginapan nih, kalian istirahat kan ya, Istirahat. Tentunya istirahat ya Kak. Terus besoknya langsung studi banding ke Thammasat University dan Nanyang Teknologi. oke, kalau Pak Dirno nih ngapain aja nih di Thammasat University? Kebetulan kita itu pertama keliling-keliling dulu, Iya, sama. perkenalan kampus dulu. Nah terus kita itu di sana dikumpulkan dalam satu ruangan. Iya. Kebetulan untuk pertukaran budaya gitu. Budaya di sini seperti apa, di Indonesia seperti apa, di Thailand seperti apa. Ya kita pertukaran seperti pertukaran informasi kayak Kak? Teknologi gitu dah. Iya. Ya seperti itu. Oke, kan Kak Dirno nih kan tampil tadi topeng Iya, di depan mahasiswa Thammasat University. Iya. Gimana sih perasaannya? Rasanya itu campur aduk tentunya pastinya. Penontonnya luar negeri kan? Iya, ada rasa deg-degan juga, ada rasa senang, rasa bangga. Kita menunjukkan ke mereka bahwa ini loh budaya kita. Tapi Gitu. sebelumnya udah pernah sih tampil-tampil seperti itu? Kalau untuk nari-nari sebatas kayak di 17-an apaan itu ya sering. Sering. Berarti ini tuh berbeda kan suasana? Berbeda. Ini pengalaman pertama tampil di luar negeri. Kalau nggak salah nih ya, saya tuh Kak Dirno tuh sempat ngeluarin air mata dulu ya. Iya. Gimana? Terharu Sampai Bangga. Merasa bangga banget. sempat ke pundak saya soalnya. Aduh gimana nih kata dia. Dia kan grogi. Bagaimana kita tampil di depan orang-orang ya? Karena itu bukan orang kita gitu loh. Itu orang negara lain, Iya, negara betul. tetangga kita. Iya. Ya kita tuh gimana rasanya, ada rasa deg-degan, Malu gitu ya. malu, tapi ada rasa bangganya juga. Bangga kan? Bangga membawa nama baik Indonesia gitu istilahnya. Tidak seberuntung Pak Dirno gitu ya. Iya, Bisa benar, tampil benar. gitu kan. di Tidak Thammasat. semua orang seberuntung saya ya gitu ya. Ada kesempatan. Ada kesempatan untuk menunjukkan istilahnya budaya kita, terutama Cirebon.
Dari semua mahasiswa kan Kak Dino yang terpilih kan ya, Kak Dirna Iya, yang terpilih iya. kan. Pasti bangga dong. Bangga banget. Tapi setelah menari itu perasaannya lega. Maksudnya plong, lega, bangga. Oke, nah setelah melakukan tarian itu, apalagi sih yang dilakukan di kampus itu? Setelah menerikan tarian, terus kita dikumpulkan dalam satu ruangan itu, terus kita kebetulan di situ kan ada open house. Open house. Ada acara kayak pentas-pentas seni segala macem, ada kuliner juga. Kebetulan kita terus diarahkan ke kebetulan di sana ada mahasiswa dari Indonesia, pertukaran pelajar di kampus itu. Nah, kita dibawa sama mahasiswa Indonesia itu keliling-keliling kampus, Kak. Keliling-keliling kampus. Menunjuk perkenalan lah istilahnya, ini Ruangan apa. Nah, terus kita melihat dari mahasiswa Thailand yang melakukan apa namanya tadi, pentas seni itu kita lihat. Dance ya? Dance, ada drama juga kan. Drama, oh iya. Terus apa sih Kak bedanya? Maksudnya apa hal yang Kak Dirno baru pertama kali lihat di kampus tersebut gitu? Kalau di sana jelas beda banget sama di sini. Bedanya apa Kak? Kalau di sana tuh lebih tertib ya. Dari segi pakaian juga lebih rapi. Di negara Thailand? Di Thailand. Maksudnya di Thammasat University sendiri itu yang seragam kampusnya apa Kak? Itu seragam kampusnya kayak seragam anak sekolah SMA. Gitu. Oh, SMK. Itu sama rata. Kayak di TV-TV kan? Sama rata ya. Jadi nggak kayak di sini amburadul, pasti pakai baju bebas. Di sana itu lebih tertib. Lebih rapi. Dan setiap cowok juga rambutnya itu sama, potongan cepak. Kalau untuk perempuannya diikat. Iya, ikat kepala. Oke, kalau nggak salah nih ya, saya juga sempat dengar cerita dari mahasiswa di Thailand, mahasiswa yang pertukaran pelajar di Thammasat University itu bilang kalau di sana tuh ada satu hari tradisi di mana laki-laki itu di sana bisa berpakaian perempuan ala-ala Cinderella. Iya seriusan, karena di sana lebih dari 2 gender di situ. Iya, di sana ada lebih dari 2 gender ya. Jadi kalau lebih dari 2 itu saya tidak tahu, tapi bilangnya itu lebih dari 2 gender, makanya diadakan satu hari di mana mahasiswanya itu tuh nasional atau emang cuma di kampus itu? Di kampus itu. Tapi nasional juga. Jadi mungkin di kampus lain juga mengadakan seperti itu ya. Iya. Cuman yang kita tahu situ mengadakan satu hari di mana laki-laki berpakaian perempuan itu diizinkan gitu. Ala-ala Cinderella gitu ya. Tapi bukan hanya untuk drama, tapi mereka memang ini emang seperti itu. Saya tampilkan diri saya sebenarnya gitu ya. Nah, oke. Tadi kan kalau Kak Dino dari Thammasat University, kalau Kak Faiz kan di Nanyang Teknologi University. Nah, kalau Kakak nih, tadi kan udah kalau Kak Dino kan ada menampilkan tari topeng. Kalau Kak Faiz sendiri? Kalau kebetulan sih di sana mahasiswanya itu lagi ada kegiatan seperti sama tadi open house ya. Jadi cuma di sana itu kita seperti awalnya dikumpulkan di satu ruangan, kita tanya-tanya seperti pembelajaran itu seperti apa, terus dengan mahasiswa, perwakilan dari mahasiswa yang ada di situ. Gitu. Dan juga mungkin nggak banyak ini, kita tadinya juga sama mau menampilkan budaya yang ada di Cirebon ditampilkan di sana, tapi kebetulan di sana lagi ada kegiatan, jadi kita hanya dikumpulkan tanya-tanya, terus kita keliling-keliling seperti tadi sama kayak Kak Dino dijelaskan ruangan ini apa, tapi di sana teknologinya itu lebih maju karena di sana pas diarahkan ke ruang salah satu itu mungkin ibaratnya kayak teknologi multimedianya. Nah di situ ada mahasiswa suruh kayak buat robotik itu. Nah itu ada satu absennya itu kalau di sini kan mungkin pakai fingerprint. Iya paling intinya kan fingerprint. Kalau di sana mungkin kayak di imigrasi pakai foto. Nah itu buatan dari mahasiswa itu sendiri gitu. Oh berarti mereka membuat alat untuk absen mahasiswa di situ. Iya, jadi membuat sendiri ya, maksudnya tidak ekspor atau impor dari mana. Betul, gitu ya. Oke. Setelah itu Kak, setelah melakukan perjalanan terus akhirnya tahu bahwa di kampus itu ada teknologi terbaru, ya kan? Terus apa sih yang dilakukan setelah itu Kak? Ya mungkin banyak pelajaran yang saya ambil mungkin dari di sana, mungkin hampir sama. Kayak Pak Dirno? Di sana mahasiswanya itu lebih tertib. Tapi tertib itu nggak seperti yang tadi dijelaskan, tapi
harus pakaiannya harus rapi atau gimana. Kalau di sana sih sama seperti di Indonesia, yang penting rapi, sopan, dan juga ada seragamnya Kak? Seragamnya nggak bebas. Nggak ada sama, bebas, iya. bebas. Beda kayak Thailandnya, kalau Thailand ada seragamnya. Ada seragamnya, kayak di TV-TV ya kalau nggak Iya. salah ya. Kayak drama-drama Korea gitu. Kompak. Oke, pasti kalau selama kalian di Thailand dan Singapura nggak cuman study banding aja kan di Iya, Singapura, pasti tentunya, melakukan pastinya. Jalan-jalan lama-lama. Masa kita ke negara orang cuma di situ doang? berapa hari sih? Kalau kemarin berapa hari? Kebetulan 2 hari 3 malam. 2 hari 3 malam. Kita 6 hari ya. Nah, hampir seminggu kita. Hampir seminggu. Iya dong, lebih lama kita. Berarti jalan-jalan kemana nih? Selama 3 malam kan? 2 Kan hari. habis itu kan habis dari kampusnya kita langsung ke Universal Studio. Universal Studio. Universal. Universal Studio. Bola dunia ya, bola gitu ya. Kayaknya bola dunia. Foto-foto ya seperti pada biasa foto-foto. Jalan-jalan di situ itu mah wajib ya. Biasanya kalau orang ke Singapura pasti itu adalah tempat utamanya ditunjuk. Iya, kalau tempat utamanya ya itu Patung Singa. Oh, Patung Singa. Nah, ya Patung Singanya kebetulan pas habis dari situ harusnya sih kita ke penginapan dulu, tapi waktu itu kita langsung ke patung itu yang Singapura itu, yang ciri khas Singapura. Iya, Jadi pas sampai di sana malam jadi kurang View-nya kurang enak ya, view-nya kurang kurang enak. Jadi di sana cuma mungkin jalan-jalan doang. Jadi kalau misalkan fotonya juga kurang begitu bagus. Berarti itu pulang. Sayangnya di situnya. Berarti itu pulang dari kampus Nanyang University. Nanyang terus ke Universal Studio. Terus baru kemudian ke Patung Singa itu, terus pulang. Iya, pulang. Ke hotel Ke penginapan. hotel penginapan. Gitu. Terus makan di sana, makan apa? Maka di sana sih mungkin kita nyari-nyari ya, karena kan kita kan di sana kan Tapi dapat dari kampus? Iya, dapat dari kampus ya, pasti nyari yang ada label halalnya. Nah, di situ kita pasti hampir Tapi enak ya kalau Singapura pasti halal semua, kebanyakan. ada kebanyakan juga sih. Tapi kita rata-rata di Menunya sana makanya banyaknya Padang. Soalnya kan banyak. Ada nasi Padang. Harganya berapa? Harganya sekitar satu porsinya kalau di sini mungkin 15 atau 20, di sana Iya. mungkin hampir 2 kali lipatnya 30.000. 30.000 masih terjangkau. Masih terjangkau. Terus lauknya rasanya sama. Kalau dibilang sama sih hampir sama-sama enak, rendangnya juga Terus sama. Gitu. selama 2 hari 3 malam makan nasi Padang terus. Iya. Nasi Padang Lebihnya terus? Padang. Karena kan di sana iya Padang. Oh my god. Kan di sana paling nasi goreng, kalau nggak Padang ya nasi goreng. Nasi goreng. Tapi dari hotelnya dapat sarapan kan Dapat ya? sarapan. Sarapannya nasi Kayak Padang. yang enggak paling roti, susu gitu. Makanan biasa. Iya, Tapi ada nggak menu yang mungkin Kak Faiz sendiri baru pertama kali coba hanya ada di Singapura gitu? Mungkin paling itu kayak misalkan kayak mungkin model kayak kebab itu tapi halal sih. Isinya kayak sayuran ya kayak Sama kayak di Indonesia. tapi kayak model kayak kebab gitu. Tapi isinya bukan Bukan. kebab. Bukan kebab itu. Isinya apa? Bentuknya sih hampir sama kayak kebab, tapi rasanya tuh beda gitu kayak kebab, tapi dalam isinya tuh Ada. hampir sama semua kayak kebab, kayak sayuran. Berarti rasanya mirip kayak apa? Kayak apa ya? Apa? Ada makanan Indonesia yang mungkin mirip yang mungkin Kak Faiz yang tadi Kakak sebutkan? Mungkin kayak apa sih ya? Apa tidak ada? Kayak sih nggak. Baru ada. pertama kali kan ya? Baru pertama kali coba makanan itu. Betul ya. Oke. Kalau kalian berarti kan pulang dari Thammasat University, University. langsung kemana nih Kak? Ke hotel lah. Ke Hotel dulu istirahat, Hotel kita dulu istirahat. Enak ya kalau kita langsung Langsung muter nggak gitu. jalan-jalan. Makanya kan cuma kita seminggu. Kita seminggu loh. Saya cuma di sana cuma 2 hari. Untuk jalan-jalan. Cuma 2 hari gitu. Istirahat, terus jalan-jalan lagi di Keesokan harinya. Esokan harinya. Oke, kemana? Hari pertama itu ke Watpo. Watpo Tahu Watpo? Itu patung Buddha tidur. Buddha tidur. Itu besar Banget. Itu berlapis emas. Mungkin Dan itu juga kalau masuknya kita nggak boleh pakai sepatu. Harus dilepas. Di situ Ya. udah disediain ada minuman buat kitanya itu gratis, minuman gratis. Nah, itu bisa diisi ulang, Kak. Bisa diisi ulang. Nah, terus itu disediakan kresek buat Kresek tempat maksud- alas kaki kita. Terus tadi kita masuk sananya nyeker atau pakai sepatu dan nyeker itu Kak. Kan udah disediain Kirain kresek. Nah, kirain- kreseknya itu kita masukin buat alas kaki kita. Oke, di sana disediain kayak sepatu yang kayak model di Jepang. Enggak. Kita di sana nyeker. Soalnya kita ada disediakan
kresek untuk alas kaki kita. Tapi di sekeliling Wat Po itu wisatanya ada candi-candi kayak di Borobudur ya. Tapi kalau di Borobudur kan dari batu-batuan ya. Tapi kalau sana dari keramik ya. Oh salah saya. Dari itu apa? di Wat Arun. Oh, Wat Arun, tapi ada juga sekitar situ tuh ada. Ya, ada kan, tapi berarti tidak sebanyak. Jadi abis itu kita ke Wat Arun ya. Iya, ke Wat Arun. Berarti sana mungkin budayanya lebih kental kali. Lebih kental. Lebih enak lah di sana. Iya, tapi kalau mungkin Kak Faiz pernah lihat Candi Borobudur kan sama ya bentuknya seperti gunung gitu, terus ada susunan batu-batu ya. Tapi kalau di sana tuh keramik ya. Iya dari keramik. Keramik, entah kenapa itu keramiknya beda dari yang kita lihat di. Dan itu nggak boleh diinjak. Kalau diinjak kita dari bawah dikrepit. Krepit nggak boleh. Jadi di Wat Arun itu tinggi banget Kak. Jadi Tinggi banget. kayak apa sih ya? Pokoknya tinggi banget. Jadi kita tuh kalau naik sana tuh tangganya benar. Nah untuk berdiri. apa namanya untuk mencapai Wat Arun itu, Iya. kita harus melewati sungai dulu. Sungai. Sungainya luas banget. Sungai. Iya, Iya. jadi di sana tuh ada sungai. Oh. Jadi kalau kita kan pakai kendaraan umum ya, kendaraan umumnya apa sih di sini tuh elep ya atau Kayak metro mini, kayak semacam bus. metro mini ya, Iya, ada berdiri Transjakarta, soalnya Transjakarta metro itu. mini, metro mini. Oh, metro mini. Iya, metro mini. Kayak elep gitu kan, kalau di sini Cirebon elep lah ya gitu Enggak ya. bukan, kayak semacam kayak bis kan gede. Iya gede sih, tapi dia tempat duduknya satu Iya, itu. Transjakarta yang di Jakarta itu kan. Oh iya betul, Iya. kayak gitu, iya betul. Tapi lebih bagus Transjakarta. Iya, benar. Jadi lebih menyerupai bus lah gitu. Tapi bedanya di sana itu penumpangnya lebih tertib Kak. Dibandingkan di sini. Kalau di sini kan aku tuh Kalau- apa ya sempet tertawa sendiri Kak. Ya kalau di Singapura juga sama sih. Kalau di sana kan kita kan kalau misalkan di sini kan istilahnya kalau misalkan naik kayak eskalator itu Iya, kan diam. Kalau di sana itu jalan gitu. Jadi misalkan kita diam itu disuruh kayak minggir gitu. Jadi kita tuh wah ini kecil banget bukan kelihatan orang kita Singapura jadi gitu. Kalau di kita tuh kemarin naik kendaraan umumnya tuh ya, kalau Indonesia kan biasa duduk sama-sama temen gosip gitu ya, gibah gitu ya. Tapi Dia kan lebih anteng. Iya, Lebih ke dia fokus ke mainan HP. Iya, saya juga Tidak sama ada. sih. Iya. Saya nggak ada kayak kurang Komunikasi. komunikasinya. Gitu. Tapi di sana lebih tertib Kak. Sama di Singapura juga sama. jadi di samping hotel tuh juga ya, samping hotel penginapan kita itu ada apa sih bus pekerja ya. Jadi bus pekerja itu Kayak travel gitu loh Kak. ya travel. Jadi yang travel itu akan nganterin mereka kerja di mana. Terus itu mereka tuh akan ngantri ya, kalau mau naik Kalau travel travel itu kita ngantri. Nggak bejibun kayak kita rebutan satu. gitu tuh. Nah di samping hotel itu kan ada travel gitu ya mungkin. Nah terus jadi pekerja tuh nungguin ngantri begitulah, ngantri satu. Dan di situ disediain kursi Kak. Kayak kursi bakso tuh Kak. Buat duduknya kan soalnya antri. Terus mereka kalau ngantri itu sendiri-sendiri main HP, tidak ngobrol. Kamu udah makan belum? Oh, saya sarapan apa belum? Gitu, tidak diem main HP. Di sana sih sama aja sih mungkin kalau di sana mah kalau di Thailand kan ngantrinya dikasih tempat duduk. Kalau Iya. di sana yang ngantri Berdiri. mungkin kayak sama seperti di Indonesia berdiri gitu. Tapi kalau di saya sih penginapan ke tempat transportasi MRT itu agak jauh jadi ya harus Kebetulan kalau jalan sampai kebetulan kalau kita betis yang gede. kalau kita lebih dekat. Jadi enak jalan sebentar ke depan dan langsung nyampe jalan raya. Kalau saya sih di sana sih betisnya bisa gede kali misalkan berapa bulan. Dan di bisa- sana juga enak Kak. Di sana kita seperti kayak negara sendiri. Oh iya. Iya, soalnya di sana kebetulan negara Thailand itu kebetulan banyak orang Indonesia yang melakukan tur ke sana. Jadi penjual di sana itu rata-rata bisa bahasa Indonesia. Jadi kita melakukan komunikasinya enak. Kalau mau jajan segala macam tuh. Saya juga di saya juga pernah sama kan waktu itu kan pas hari ininya keesokan harinya belanja nah itu satu hari itu difokuskan buat belanja juga hampir sama aja sih. Ada yang bisa bahasa Indonesia tapi Indonesianya Melayu. Iya, Melayu. Ada yang benar-benar gak bisa bahasa Indonesia jadi bahasa Inggris gitu. Inggris Singapura ya. Ya mungkin kalau kita ke luar negeri itu kan bahasa yang paling akan kita gunakan adalah mungkin bahasa Iya, Inggris kan. Iya, betul. soalnya bahasa internasional. Iya, tapi waktu itu orang masyarakat di Thailand di sekitar hotel itu kita menggunakan bahasa Inggris, mereka membalasnya tetap ya. Tetap nggak bisa dia mereka. Ke Thailand juga gitu. Kalau mata uangnya kan baht ya. Jadi kalau beli how much gitu kan. Iya, paling kita how much? Kalau terus udahnya
Thank you. Gitu. Mereka kalau ngomong 5 bat tuh kayak gini. Kita juga sama sih kalau di sana misalkan yang orang apa namanya pedagang yang nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, kita juga pakai bahasa ini. Kalau di sana kan $1 tapi dolarnya Singapura. Dari Singapura. Tapi saya juga waktu ke sana kan banyak teman-teman mahasiswa yang nuker uangnya di Indonesia. Kalau saya tukernya tuh ke dolar dulu di Indonesianya. Dan akhirnya saya tuker di Thailand yang baru bat, dan itu dapat keuntungan. Ternyata saya dapat sekitar 100.000. Oh ya? Iya, 100.000 saya dapat keuntungan. Saya nuker di Indonesia ke dolar, tapi dolarnya pas di Thailand saya tukar ke baht itu dapat keuntungan sampai 100.000. Gitu. Jadi kan lumayan ya. Dan di Thailand tuh juga nasi murah ya Kak ya. Iya, nasi murah. Nah, di sana kalau pengen tahu, kalau di sana itu satu botol di sini itu sekitar 10.000. Satu botol itu yang aqua. Di sana dihargai kalau di Singapura $1. Kalau di Thailand berapa satu? Kalau nggak salah itu 10 baht. Kalau Kadirno kan tadi udah ke Arun Watpo, terus ke Night Market. naik Naik market. market. Kayak di sini kan semacam pasar malam. Silakan naik. Iya, naik ke pasar. Tapi lebih elit. Lebih kan karena luar negeri kan. Jadi kita buka naik market. Tapi nggak ada cilor ya. Adanya sate Kayak belalang, yang kayak binatang berkarya nggak lazim dimakan gitu, ada kalajengking segala macam. Enggak, alhamdulillah enggak. Kenapa enggak? Nggak doyan ya. Ya kalau di sana sih Tapi saya tahu. kebetulan ada teman kita yang beli dan nyobain. Rasanya Ya tanya dia aja. mantap ya. Oke, habis itu ke naik market. Naik market coba di sini. Kita kan naik Grab. Iya. Bayangin dari Grab. Emang di sana ada Grab? Ada. Di Singapura nggak ada. Grab. Dan di Grab di sana tuh bukan kayak di sini tuh. Di sini kan Grab mobil pribadi ya. Iya. Di sana bentuknya lebih kayak taksi. Iya. Iya. Kayak taksi gitu. Nah, coba bayangin dari Wat Arun ke night market itu kalau dirupiahin itu berapa? 1,5 juta. Coba bayangkan kita patungan. Mahal banget kan? Itu berapa menit dari itu ke tempat? Padahal mah deket. Kurang lebih berapa jam ya? Setengah jam atau sejam gitu baru. Setengah jam 1,5 juta. Iya, coba bayangin. Untuk kita patungan sama teman-teman. Dan di sana kita cuma keliling-keliling doang. Dan seperti yang tadi Kak Sisil bilang, kita di sana nyobain itu sate binatang yang aneh-aneh gitu deh. Ada belalang, ada kalajengking. Saya nyobain. Emang di sana budayanya kental sih emang. Iya, saya Thailand, nyobain. Saya tahu budayanya. Saya udah nyobain sedikit ya, karena kan pikir saya jauh-jauh dari sampai ke Thailand, masa saya nggak nyobain makanan ini kan. Saya cobain, rasanya itu sebenarnya sih nggak tahu ya, mungkin kata orang Thailand enak, tapi kata saya mah amis. Nah kebetulan saya sendiri pun nggak suka amis, saya juga ikan nggak suka, jadi pas makan belalang itu nggak kemakan sama sekali. Berarti istilahnya kayak di sana tuh kayak Jogja mungkin ya? Iya, semacam kayak apa namanya Malioboro gitu Kak. Perjalanan kemana lagi nih abis itu? Yang terakhir itu ke pusat oleh-oleh ya. Ke Asiatik pusat oleh-oleh. Oke, berarti kan kalian nih sudah melakukan studi banding ya kan. Kalau Faiz ternyata lebih singkat ya. Iya, cuma 2 hari, 2 malam. 2 hari 3 malam. 2 hari 3 malam, pas malam itunya kita langsung pulang. Soalnya kan di sana kan mungkin cuma ciri khas Singapura apa sih, cuma patung Merlion sama Berarti lebih enak kita ya, lebih enak kita ya ke Thailand ya. Iya. Kemudian Oke, tadi yang kalian ceritakan berarti beda budaya di Indonesia dan negara Thailand dan Singapura. Apa yang paling terlihat? Ya mungkin tadi yang sudah saya jelaskan, budayanya tuh di sana lebih tertib. Ya lebih tertib, terutama negara orang tuh kan lebih tertib ya Kak. Kalau di Indonesia kan mungkin lampu merah masih bisa, kuning masih tabas. Kalau di sini kuning udah berhenti. Terus juga tadi yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Kalau Singapura tuh kan kalau nggak salah nggak boleh buang sampah sembarangan. Di sana ya? emang sampahnya kayak saya perhatiin tidak ada. Paling cuma ada mungkin daun-daun berjatuhan aja. Kalau terus juga biasanya kalau nggak salah kena denda kan Kak? Iya. Kalau kena itu kalau kita buang sampah di negara Singapura ya kan katanya kena denda. Tahu nggak denda berapa? Kalau sekitar itu kalau saya kurang tahu. Mungkin sekitar berapa dolar? $5 $10. Oh, lumayan ya. Lumayan. Terus kemudian apa lagi Kak? Terus mungkin budayanya lebih kalau di kita kan kalau naik eskalator apa yang tangga berjalan itu tuh. Kalau di kita kan mungkin diam ya. Kalau di sana itu jalan gitu.
Jadi istilahnya tangganya naik kita juga ikut jalan jadi gitu. Kalau kita kan diam. Percuma ada eskalator dong kalau naik ya. Oke, kalau negara Thailand, Ya sama seperti kurang lebihnya seperti Singapura, di sana lebih tertib. tapi makanannya pasti beda dong. Pasti beda. Iya, Kak. Di sana kan mayoritas agamanya apa ya kalau itu Hindu ya. Oh iya. Jadi kita susah banget untuk mencari masjid. Saya tuh rindu banget selama seminggu itu suara azan. Di sana nggak ada suara azan. Kebetulan saya di penempatan belakangnya persis ada masjid. Ada masjid. Di Kalau sana kita tidak ada ya, Kak. Tidak ada. Mungkin sana nasi lebih murah, beras. 5.000 pokoknya ya dalam rupiah itu dapat 3. Nah ya di sana itu di Singapura satu porsi nasi goreng itu sekitar $5. $5 di rupiahin kan $1 itu 10.000, jadi di sana 50.000. 50.000. Tapi kalau Sesuatu misalnya banget. kalau kita murah, Kalau di sana kita lebih murah kak. dan kita lebih nggak makan dari kampus sih, kita lebih milih sendiri karena memang makanannya sulit untuk kita sesuai selera kita susah. Nah itu dia. Ya, Gitu. ya. Nah terus kemudian apa nih yang kalian dapat ya kan setelah melakukan studi banding itu, setelah kalian melakukan perjalanan, ilmu-ilmu yang kalian dapat, kemudian budaya-budaya yang kalian sebelumnya belum pernah tahu, akhirnya tahu, tuh ya kan. Terus ketemu orang-orang asing gitu. Apa yang kalian dapat setelah dari studi banding ini? Boleh dari Kak Faiz dulu, Kak Faiz silakan. Kalau saya sih mungkin di sana saya ngambil mungkin dari budayanya. Di sana itu lebih tertib dan juga teknologinya lebih maju. Jadi dibanding dengan Indonesia itu hampir ya mungkin tertinggal jauh lah. Seperti itu mungkin. Seperti itu. Kalau Kak Dina sendiri? Sama. Kurang lebih seperti itu. Di sana lebih tertib. Masyarakatnya lebih tertib ya. Jadi yang Kakak ambil dari sana adalah budayanya. Budaya tertibnya ya. Iya, budaya tertibnya. Gitu. Mungkin ada teman yang di sana gitu yang motivasi kakak, saya harus balik lagi ke sini nih. Oh, iya. Kebetulan saya di sana punya kenalan. Kenalan. Iya. Dan sampai sekarang pun Masih kadang kontekan? masih komunikasi, masih kontak kan. Iya. Dia juga bilang, ayo kapan main kesini lagi? Aku bilang nanti. Nah harus tabung dulu. Ke luar negeri kan harus butuh biaya yang banyak. Jadi kan harus nabung dulu gitu. Tapi kita nggak putus komunikasi. Oke teman-teman, kita sudah selesai nih bincang-bincang dengan kakak-kakak mahasiswa yang telah melakukan studi banding ke luar negeri. Seru bukan ya? Ternyata kita bisa tahu nih budaya Thailand dan Singapura dari mereka gitu kan ya. Nah buat teman-teman yang mau juga studi banding, merasakan studi banding ke luar negeri, join us ke STKIP Infada dan ada program beasiswa yang harus kalian ikutin loh, yaitu program beasiswa plus mendapatkan uang saku ya. Dan itu kuliahnya gratis ya, kuliah gratis plus mendapatkan uang saku. Oke, saya Sisil pamit undur diri, sampai ketemu di podcast selanjutnya.